Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu pemanfaatan nilai determinan dalam pemecahan masalah nyata. Jadi dengan menggunakan determinan ini kita bisa menyelesaikan masalah, artinya dalam bentuk soal cerita. Baik, kemudian dalam pemanfaatan nilai determinan ini yang pertama kita akan bahas yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita akan menyelesaikan dia dalam bentuk sistem persamaan linear yang dua variabel. Nah, seperti apa caranya? Nah, seperti ini. Kalau untuk persamaan linear dua variabel kan sudah dipelajari pada video-video yang sebelumnya, di mana bentuk umum itu adalah AX ditambah BY sama dengan C, kemudian PX tambah QY sama dengan R. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linear yang dua variabel. Kemudian jika dimisalkan ini determinan, determinal alfa ini sama dengan A B P Q, yang ini A B P Q, maka det-nya atau determinannya bisa seperti determinan biasa, maka AQ, yang AQ ini AQ sama dengan AQ kurang BP ya, karena determinan adalah kali silang ya, dikurang kali silang ya. Seperti itu. Kemudian untuk determinan X-nya yaitu CBRQ ya, untuk yang X-nya CBRQ itu sama dengan dikali silang juga CQ dikurang BR. Ya, ini yang diambil. Kemudian sedangkan untuk yang Y, determinan Y-nya yaitu ACPR ya. ACPR sama dengan AR dikurang CP. AR dikurang CP. Nah, di sini lihat bahwa untuk yang X-nya itu adalah yang pertama, yang X-nya itu kita gunakan atau hasil dari bentuk umum. Lihat di sini. Ya, lihat di sini. Di sini ada CR ya, sedangkan Y-nya pindah lagi ke kanan. Jadi baris 1 pada X, baris 2 pada Y. Maka dikalikan dikurang saja seperti biasa, bahwa CQ dikurang BR, CR dikurang CP. Ini kuncinya dari hasil ini ya. Kemudian dari persamaan linear ini, maka untuk sistem persamaannya untuk mencari nilai X adalah X sama dengan ini determinan X ya, determinan X dibagi alfanya, kemudian sama dengan CQ dikurang BR dibagi dengan AQ, yang ini AQ dikurang BP. Kemudian yang Y, AR yang ini dikurang CP dibagi deltanya yang ini. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk mencari nilai X dan nilai Y. Nah, untuk lebih paham atau lebih mengerti bagaimana sistem atau caranya, kita akan bahas pada soal berikut ini ya. Kita akan bahas pada soal berikut. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama adalah harga 5 buku dan 2 pensil yaitu 7.600. Kemudian harga 3 buku dan 4 pensil 6.800. Nah, pertanyaannya adalah tentukan masing-masing harga 1 buku dan 1 pensil. Ini pertanyaan yang dimintanya. Kemudian kita akan coba selesaikan ini. Ya, kita jawab. Nah, bagaimana caranya? Di sini perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kita misalkan ini ada buku, ada pensil. Berarti harga satu buku sama dengan X-nya gitu. Harga satu buku berarti buku kita samakan dengan X.
Kemudian harga satu pensil sama dengan Y. Nah, ini kita misalkan saja. Kemudian dari kita memisalkan satu buku sama dengan X, satu pensil sama dengan Y, kita bisa membuat model matematikanya. Jadi ini dapat model matematikanya yaitu sama dengan, lihat, 5 buku dan 2 pensil sama dengan harganya 7.600. Berarti ini 5 buku kita gantikan dengan X. Jadi modelnya menjadi 5X, ya, 5 buku ditambah 2 pensil 2Y sama dengan 7.600. Ini yang pertama, ya, ini persamaan pertama. Yang kedua adalah 3 buku, berarti 3X ditambah 4 pensil sama dengan 6.800. Gini ya. Sehingga kita bisa buat ini, kita bisa buat deltanya. Delta sama dengan, ini lihat, 53 224 dalam bentuk matriknya sama dengan, sama dengan 5 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Ini di sini ya, di sini 5 4 2 3. 5 kali 4 20 dikurang 6. 2 kali 3 6 sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Ini adalah determinan yang dari model ini. Kemudian kita akan cari delta X-nya. Delta X-nya berapa? Ini X-nya, ingat tadi ya, delta X sama dengan hasilnya duluan, yang pertama ya, duluan. Masih ingat ya, yang di atas hasilnya duluan, ini berapa? 7.600, sini 6.800. Kemudian yang Y, ya, kalau X yang Y, kalau Y yang X. Di sini 2 4 gitu. Maka di sini kita sama dengan 7.600 dikali 4 dikurang 2 dikali 6.800. 304 tuh 12 ya. 612 berarti 136.000. Maka ini sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 168.000. Itu yang X ya, yang X. Terus apalagi? Kita cari yang Y, delta Y. Y sama dengan, nah, tadi yang hasilnya yang duluan, sekarang pindah lagi ke kolom yang kedua. Berarti ini 5 3, nah ini 7.600 6.800. Sini ya, sama dengan sini aja, sama dengan 5 dikali 68 dikurang 7 6 dikali 3 sama dengan 5 dikali 68. 5 kali 68 adalah 34.000. Saya buat aja langsung ya, nggak usah dicari lagi. 34.000 dikurang 76 dikali 3 adalah 22.800. Maka ini sama dengan 11.000 11.200. Ini adalah untuk delta Y ya. Maka berapakah nilai X? Maka di sini maka nilai
maka nilai X sama dengan ya X per tanya sama dengan delta X yang ini adalah 168.000 dibagi dengan yang ini bagi 14, maka sama dengan 168.000 dibagi 14 adalah 1.200. Itu X, kemudian Y sama dengan delta Y per delta sama dengan Y-nya berapa? Ini 11.200 per 14 sama dengan 11.200 dibagi 14 sama dengan 800. Jadi satu buku. Jadi ini sudah temu X dan Y-nya. X ini adalah buku, Y ini adalah pensil. Jadi satu buku adalah 1.200. Kemudian satu pensil adalah 800. Gitu. Mudah kan? Nah, itu adalah hasil dari soal ataupun pertanyaan yang ada pada nomor 1 gitu. Jadi kuncinya adalah kita yang pertama sesuai dengan definisi ini tadi adalah yang pertama di hasil yang ini itu kita letakkan pada kolom pertama, kalau Y pada kolom kedua, atau kebalikan. Kalau X di Y di X, nah seperti itu. Mudah kan? Baik, kita akan coba lagi kalau satu soal lagi kita untuk lebih jelas dan lebih memahami. Lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Sebuah toko makanan membuat 2 jenis kue jenis parcel. Parcel A berisi 1 kaleng biskuit dan 3 botol sirup, harganya 65.000. B 2 kaleng biskuit dan 1 kaleng sirup, harga 55.000. Pertanyaan 1 kaleng biskuit dan 1 botol sirup. Nah, caranya sama tadi yang sebelumnya. Maka kita misalkan terlebih dahulu. Ya. Sini kita misalkan. Apa yang kita misalkan yang pertama? Nih. Buat 2 jenis parcel ya. Parcel. Berarti nah ini kaleng biskuit berarti biskuit ya. Biskuit kita misalkan dengan X, terus sirup kita misalkan dengan Y. Maka kita akan buat model matematikanya. Model MTK-nya, matematikanya adalah, lihat di sini, 1 kaleng biskuit berarti biskuit X dan 3 botol sirup tambah 3Y sama dengan dihargai 65.000. Terus yang kedua adalah parcel B, 2 kaleng biskuit berarti 2X ditambah 1 botol sirup berarti Y sama dengan 55.000 rupiah. Kemudian, nah dari sini maka dari sini kita bisa buat deltanya sama dengan atau bentuk dari soalnya dalam determinan. Ini 1, ini 2. 1, 2, 3, 1. Itu ya. Ini kita cari hasilnya. 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 3 kali 2. Sama dengan 1 dikurang 6. Sama dengan min 5. Itu adalah deltanya. Atau determinannya. Kemudian kita ke determinan X atau delta X. Nah, cari lagi di sini. Kita buat ya. Di sini adalah untuk X sama dengan, nah hasilnya duluan 65. Terus 55 untuk X. Ini X ya. X. Terus lawannya yang sini adalah 31. Kalau Y nanti yang ini lagi 1, 2, 6.000 sama 55 pindah ke sebelah kanan kolom 0.
Ini sama dengan 65.000 dikali 1 dikurang 3 dikali 55. Jadi ini sama dengan 65.000 karena kali 1 ya, dikurang 165.000, maka sama dengan min 100.000. Ya, itu adalah data X, determinan di X ya. Terus yang Y, gimana yang Y? Yang Y sama dengan, ingat tadi bahwa ini X, ya untuk X kalau Y diletakkan di Y. Berarti di sini adalah 12 X-nya. Baru sini 6, 65.000, 55.000 untuk Y. Hasilnya tinggal kalikan aja. Sama dengan 1 dikali 55.000 dikurang 65.000 dikali 2. 65.000 ini tidak usah pakai titik supaya ada bedanya. Nah, dikali 2. Maka di sini sama dengan 55.000. 55.000 dikali 1 tetap 55.000. 65.000 dikali 2 adalah 130.000. Maka ini sama dengan 55.000 dikurang 135.000 adalah min 75.000. Ya. Uangnya cuma 55.000, kita jajannya 130.000. Jadi masih ngutang 75.000. Terus dari sini maka nilai X, maka nilai X-nya adalah maka nilainya saja, maka nilainya untuk X, untuk X sama dengan delta X atau determinan X per delta sama dengan ini berapa? Min 100.000 per ini min 5. Maka hasilnya adalah ini min habis, maka ini jadi 20.000 rupiah. Terus Y sama dengan yang Y per delta biasa sama dengan Y tadi berapa? Min 75.000 per min 5 sama dengan min 75.000 dibagi min 5, ini min-minnya habis, maka sisanya adalah 15.000 rupiah. Nah, gitu. Jadi setelah seperti ini jadi biskuit, 1 kaleng biskuit, 1K biskuit harganya adalah 20.000. Terus 1 kaleng sirup adalah 15.000 rupiah gitu. Mudah kan? Nah, ini mudah ya, mudah. Yang jelas sekali lagi konsepnya kalau di X, nah ini saya tegaskan ulang kata penegasannya, X yang Y. Nah, seperti itu. Ini mudah. Namun kalau masih bingung dan ragu, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.